Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Suara Gas, suara Wargas Mangas. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja dan selalu diberi perlindungan dimanapun kita berada ya. Amin. Hai, kenalin nih. Saya, Wanda Leonita Leo Mutasya, sebagai host di episode perdana Suargas kali ini. Teman-teman, udah pada tahu belum nih apa itu Suargas? Jadi, Suargas itu adalah program kerja unggulan dari ketua OSIS kita loh. Udah pasti pada tahu siapa ketua OSIS kita, yaitu Kak Rosa Febriana. Di samping aku ini, udah ada bintang tamu yang istimewa banget, yang kalian juga udah pasti pada tahu deh siapa bintang tamunya, udah gak asing lagi, yaitu Bapak Andri, selaku pembina OSIS dan MPK di SMA Negeri 3 Subang. Langsung kita sambut aja yuk Bapaknya. Ya. Halo Pak Andri. Halo. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat ya Pak, semoga sehat selalu. Wanda dengar-dengar ini tuh kalau Bapak tuh pernah jadi pembina ekstrakurikuler sebelum jadi pembina OSIS dan MPK ya? Ya, tepatnya sebelum pembina OSIS, Bapak jadi Wakasek dulu, kesiswaan. Kesiswaan. Di tahun berapa itu, Mbak, kalau boleh tahu? Tahun 2015 ya. 2015 selama 2 tahun ke Wakasek kesiswaan, terus berlanjut menjadi pembina pecinta alam. Sebelum Wakasek, Bapak pembina pramuka. Lumayan lama di pramuka. 2 periode kalau tidak salah. Pokoknya total di kesiswaan Bapak 10 tahunan. 10 tahun dalam menjabat di pembina ya Bapak ya? Ya. Terus kan sekarang Bapak itu jadi pembina OSIS dan MPK ya Bapak ya? Wanda mau tanya, apa sih yang Bapak rasain bedanya gitu jadi pembina eskul dan pembina OSIS dan MPK? Ya seperti yang dikatakan, untuk eskul itu kan keanggotaannya bersifat sukarela, jadi tidak dipilih. Beda dengan OSIS MPK itu kan dipilih, jadi orang-orang terpilih lah setidaknya. Berarti OSIS itu OSIS MPK itu orang-orang pilihan yang dipilih, yang diseleksi ya Bapak? Ya, tidak bisa sembarangan. Ya berarti anak-anak OSIS itu yang beruntung ya Bapak ya, yang dipilih. Betul. Kalau ekstrakurikuler itu berarti yang mereka pengen bakat mereka tuh ditonjolin. Ya, bedanya, tujuannya beda. Kalau eskul itu untuk minat bakat, penyaluran skill mereka begitu ya, baik di bidang seni, olahraga, ataupun di bidang lain. Oke, baik Bapak. Di episode perdana kali ini tuh kita punya pembahasan gitu. Jadi pembahasannya itu tentang pandangan terhadap organisasi dan ekstrakurikuler di SMA Negeri 3 Subang. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita ada cuplikan dulu nih Pak dari pandangan tentang pembahasan ini dari siswa-siswi SMA Negeri 3 Subang. Kita lihat dulu ya cuplikannya. Tahu. Pak Andri kan? Pak Andri Rahmat. Pak Andri Rahmat. Pembina OSIS namanya Pak Andri. Dari yang aku lihat sih hubungannya baik, erat hubungannya. Menurut saya pribadi, hubungan antara OSIS MPK dan ekstrakurikuler akrab karena mereka bisa berkolaborasi di setiap program kerjanya dan bisa memberikan program kerja yang meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi siswa maupun siswi. Hubungan OSIS, MPK, dan ekstrakurikuler terjalin cukup baik, terlihat dari event-event yang telah dilaksanakan. Menurut saya hubungannya cukup terlihat baik. Nah, tadi itu kita udah nonton bareng-bareng ya Bapak ya, tentang pendapat para siswa-siswi SMA Negeri 3 Subang mengenai organisasi dan ekstrakurikuler di lingkungan sekolah. Wanda pengen tahu nih Pak, dari pandangan Bapak itu hubungan OSIS, MPK, dan ekstrakurikuler itu gimana ya Bapak? Ya, hubungan dalam kata organisasi itu kan harus koordinasi ya, atau dalam satu kesatuan lah. Ya alhamdulillah
dari tahun ke tahun semakin baik lah. Jadi komunikasi jalan antara satu eskul dengan eskul lain ataupun dengan OSIS dengan MPK juga. Jadi OSIS, MPK, dan ekstrakurikuler itu harus saling berhubungan ya dalam event-event, dalam komunikasi proker-proker. lah. Kalau misalkan ada dari OSIS, MPK, atau dari ekstrakurikuler itu yang komunikasinya kurang, itu gimana ya Bapak? Ya, ini tugas OSIS juga untuk menjembatani atau memfasilitasi baik antar siswa ataupun antar pembina, nanti bisa juga nanti Wakasek yang memfasilitasi ataupun nanti kepala sekolah. Berarti OSIS itu harus bisa untuk merangkul dari ekstrakurikuler, karena OSIS itu yang Wanda dengar tuh dia tuh yang menaungi ekstrakurikuler ya. Berarti mereka tuh harus bisa agar komunikasi itu tidak jangan macet lah, jangan macet. Oke, baik Bapak. Kalau dari manfaat organisasi dan ekstrakurikuler itu bagi diri siswa-siswi itu untuk masa sekarang atau masa depan itu gimana Pak? Ya, itu tergantung pribadi ya, apakah bisa mengambil manfaat atau tidak gitu. Tapi yang jelas pengalaman kan guru terbaik, sehingga apa-apa yang didapatkan, kekurangan atau kelemahan kita itu bisa diperbaiki pada masa-masa yang akan datang. Jadi erat sekali dalam membantu atau mempercepat kesuksesan. Tapi itu juga tergantung pada pribadinya lagi. Berarti pribadinya saat diri kita ingin mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler, berarti kita tuh harus udah punya cerminan ke depannya bahkan apa yang didapatin dari kita. Betul. Gitu ya. Berarti diri kita tuh harus punya motivasi dari lingkungan sekitar juga, dari organisasinya ya Bapak ya. Berarti semuanya itu diambil dari diri kita sendiri. Pengalaman. Betul. Dari untuk diri kita oleh kita ya Bapak ya. Nah, kan ada nih siswa-siswi yang selalu ingin ikut dalam organisasi A, B, C, D gitu ya. Banyak Bapak yang pengen ikutan ngambil semua organisasi gitu ya Bapak. Tapi mereka tuh kurang untuk memanage waktu. Kalau dari Bapak sendiri ada nggak sih tips and triknya buat teman-teman yang nonton ini supaya mereka tuh dapat memanage waktu? Ya, intinya waktu itu kan tetap sehari 24 jam kan, 1 jam 60 menit dan 1 menit 60 detik. Artinya kita yang ngatur waktu, bukan kita yang diatur waktu. Pada saat kita mengatur waktu dan dihadapkan pada kondisi harus memilih, ya kita harus memilih. Ya, jangan dibiarkan kita terus aja bentrok begitu, sehingga mengakibatkan tidak maksimal baik potensi skill individual kita atau profesional kita, ditambah dengan skill manajerial kita atau kepemimpinan kita. Jadi tanggung gitu. Lebih baik 1 atau 2 tapi serius, dua-duanya dapat gitu. Antara skill individunya dan skill manajerialnya. Berarti dalam memanage waktu itu secukupnya kita bisa ya Bapak ya? Seimbang lah. Ya, di antara akademik dan organisasi itu seimbang ya Bapak ya? Ya belum akademik juga kan. Iya. Ini baru antara organisasi aja. Betul. Mereka kan agak mungkin banyak yang sulit. Berarti kalau dari Bapak sendiri tipsnya itu memilih organisasi secukupnya yang benar-benar kita serius gitu dan kita bisa untuk memanage antara organisasi. Bisa mengembangkan. Baik apa yang perlu dikembangkan, sisi manajerialnya, kepemimpinannya atau sisi profesinya seperti olahraga, seni dan sebagainya. Oke, baik Bapak. Mungkin untuk episode perdana kali ini tuh cukup segini dulu ya Bapak ya. Kita udah lumayan banyak juga berbincang. Terus tadi juga kita udah ngeliat cuplikan dari pendapat siswa-siswi SMA Negeri 3 Subang. Ada nggak sih sebelum ditutup nih? Ada nggak sih sepatah 2 patah kata dari Bapak untuk penonton gitu, untuk organisasi dan ya, diharapkan kita sukses ya, sukses akademik dan sukses organisasi. Nah, jadi semangatnya, motivasinya kita jangan ingin lebih baik dari orang lain, tapi kita ingin lebih baik dari kita yang kemarin, sehingga mudah-mudahan lebih original lah ya
pengembangan pribadi kita itu lebih terarah ya, tidak terlalu diapakan dengan faktor luas. Itu aja. Oke, berarti kalau dari Bapak sendiri, omongan Bapak tuh harus diingat ya teman-teman ya, supaya jadi kita dapat motivasi nih itu dari lingkungan luar, kita juga biar gak ngestak di situ aja Bapak ya. Oke, mungkin nantikan lagi episode selanjutnya dari Suargas ini. Saya Wanda Leonita Matasya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.